Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita ketemu di dalam program Berkat Pagi. Sebelum kita melangkah di sepanjang minggu ini, terlebih dahulu kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini terus menguatkan kita dan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam Yudas 1 ayat yang ke-20. Sekali lagi, Yudas pasal 1 ayat yang ke-20. Beginilah firman Tuhan, biar saya bacakan buat kita semua. Akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Sekali lagi saya bacakan buat kita semua. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di ayat yang sudah kita baca mengatakan bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Artinya, kita sebagai orang-orang percaya, kita terus membangun iman kita terus membangun iman kita kepada Tuhan. Biar iman kita terus bertumbuh, biar iman kita terus kuat di dalam Tuhan. Bukan hanya sekedar iman yang sudah kita terima dari awal, akhirnya kita tidak membangun lagi iman kita kepada Tuhan. Karena ayat ini terus mengajarkan kita sebagai orang percaya, kita harus terus bertumbuh dan membangun iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana cara kita untuk membangun iman kita kepada Tuhan? Yaitu harus memiliki usaha, membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, dan hidup dalam ketaatan. Itulah cara kita sebagai orang percaya untuk membangun iman kita kepada Tuhan. Bukan sekedar kita mendengar firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukan. Tapi kita sebagai orang percaya bahwa setiap firman Tuhan yang kita dengar, itulah yang terus membangun iman kita. Firman Tuhan yang sering kita dengar, kita harus melakukan, kita harus memperhatikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Karena kenapa kita sebagai orang percaya harus iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan? Sebab banyak ajaran-ajaran yang sudah kita dengar yang membuat orang di dalam kesesatan. Apalagi kita sebagai orang-orang percaya, pasti ada cobaan yang kita alami, hadapi di dalam kehidupan kita. Tetapi melalui ayat ini, pagi hari ini, selalu mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya, bangunlah imanmu di dalam Tuhan. Biar iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yaitu cara kita membangun, harus tetap berdoa kepada Tuhan, tetap melakukan firman Tuhan, tetap membaca firman Tuhan. Disitulah nanti iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kerohanian kita terus menerus bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, iman yang paling suci menunjukkan pada ajaran yang benar kepada Tuhan. Iman yang sesuai dengan Injil. Karena kenapa? Kadang kita dengar ajaran-ajaran sesat, bukan campuran ajaran manusia. Iman yang paling suci menunjukkan pada ajaran yang benar. Bukan ajaran-ajaran yang sudah kita dengar, ajaran-ajaran yang membawa orang ke dalam kesesatan. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, kita sebagai orang kepercaya harus terus membangun iman kita kepada Tuhan, harus terus membangun dan terus bertumbuh iman kita kepada Tuhan. Kita terus berdoa kepada Tuhan, kita terus meminta pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita terus membangun iman kita kepada Tuhan, apapun tantangan, apapun percobaan yang kita alami dalam kehidupan kita, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu
ada bersama dengan kita, bahwa Tuhan selalu tinggal di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak membiarkan kita dari situ. Di ayat kita yang sudah kita baca berkata juga, berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoa dalam tuntunan Roh Kudus berarti berdoa sesuai kehendak Allah. Membiarkan Roh Kudus terus menuntun hati dan pikiran kita. Kita terus berdoa dalam Roh Kudus, meminta pertolongan Tuhan, sebab doa itu adalah suatu komunikasi kepada Tuhan. Apapun seruan hati kita, apapun keinginan kita, apapun yang kita minta, hanya melalui doa. Karena kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan selalu mendengarkan setiap seruan kita. Tapi kita berdoa di dalam Roh Kudus, meminta urapan Tuhan, biar Roh Kudus selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Bukan hanya doa dengan kata-kata, tetapi doa yang lahir dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, ini bukan hanya doa bahasa roh, tetapi lebih pada sikap hati yang benar, hati yang tulus, hati yang selaras dengan Roh Kudus. Kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 6, di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-18 berkata, Efesus 6 ayat 18, beginilah firman Tuhan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu. Tuhan terus mengajarkan kita sebagai orang percaya tetap berdoa kepada Tuhan, tetap meminta pertolongan Tuhan. Karena doa itu adalah suatu komunikasi kita kepada Tuhan. Jangan pernah putus-putus tetap berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Di situ nanti iman kita tetap bertumbuh, rohani kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Karena doa juga membuat hidup kita selalu berjaga-jaga. Karena kita tahu di saat-saat ini banyak ajaran-ajaran, banyak cobaan-cobaan yang terus memerangi kehidupan kita. Tapi kita sebagai orang percaya, Tuhan terus mengajarkan kita tetap berdoa, tetap meminta pertolongan Tuhan. Yudas pasal 1 ayat 20 ini mengajak kita sebagai orang percaya tetap bertumbuh dalam iman, karena iman itu harus dipelihara dan dibangun terus menerus kepada Tuhan. Tetap tinggal dalam Roh Kudus, sehingga doa kita bukan sekedar rutinitas, tetapi hubungan yang hidup kepada Tuhan. Kita sebagai orang percaya harus menguatkan diri di tengah tantangan, khususnya ajaran palsu, godaan dan dunia yang makin menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang kita ambil di ayat yang sudah kita baca ini, yaitu bangunlah imanmu kepada Tuhan, bertumbuh dan kuat dalam Tuhan. Itu yang utama di dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang percaya tetap berdoa, meminta Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kita, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita fokus dalam iman yang benar, iman yang diajarkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, biar firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini, kita percaya, kita sebagai orang-orang percaya, mulai saat ini iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlu Kau Tuhan.